Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers tanggal 27 Januari tahun 2022 mengumumkan ada 3 pasien Omikron di Indonesia yang meninggal dunia. Ketiga pasien tersebut adalah pasien ke-1, usia 64 tahun, memiliki komorbid gagal jantung, diabetes mellitus, gagal ginjal akut, belum divaksinasi, meninggal tanggal 12 Januari tahun 2022. Pasien kedua, usia 78 tahun, memiliki komorbid penyakit jantung, sudah divaksinasi booster, meninggal tanggal 20 Januari tahun 2022. Pasien ketiga, usia 54 tahun, memiliki obesitas, diabetes mellitus dan hipertensi. Sudah divaksinasi 2 kali, meninggal tanggal 22 Januari tahun 2022. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menilai kematian pasien COVID-19 varian Omikron membuktikan bahwa varian tersebut berbahaya dan bisa berdampak serius. Kementerian Kesehatan mencatat total pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron di Indonesia sampai dengan tanggal 26 Januari tahun 2022 berjumlah 1.988. Beberapa gejala yang ditemui pasien terkonfirmasi positif varian Omikron adalah gatal tenggorokan sampai nyeri, batuk kering, hidung tersumbat, hidung meler disertai sakit kepala dan lemas. Belum selesai penanganan varian Omikron, kini muncul subvarian baru Omikron BA2 yang dijuluki Son of Omikron. Kenapa disebut subvarian bukan varian? Epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama menjelaskan BA2 bukan varian baru, melainkan subvarian Omikron. BA2 ini masih keluarga Omikron. Dihubungi terpisah, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman juga menjelaskan bahwa varian Omikron tidak hanya memiliki subvarian BA2, akan tetapi ada BA1 dan BA3. Diki Budiman selanjutnya menjelaskan hampir sama ancamannya antara BA1 dan BA2. Tetapi pesan utama yang ingin disampaikan berkaitan dengan kemunculan subvarian baru adalah jangan meremehkan, jangan abai, jangan overconfidence, karena kalau berspekulasi bisa berakibat fatal. Varian BA2 dipercaya pertama kali diidentifikasi di India dan Afrika Selatan pada akhir Desember tahun 2021. Varian ini diyakini muncul dari mutasi Omikron yang secara resmi dikenal sebagai BA1. BA2 sendiri diyakini sudah masuk ke 40 negara, bukan hanya Denmark, tapi Inggris, Swedia, Norwegia, Amerika Serikat bahkan sudah menjangkau Filipina. Mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama, menyebutkan subvarian Omikron BA2 dapat menipu proses pendeteksian COVID-19 yang menggunakan metode antigen. Subvarian ini diketahui mengelabui alat deteksi COVID sehingga diberi julukan Stealth Omicron. Disebut Stealth Omicron atau Omicron yang menipu karena adanya delesi fenomena S-gene target failure (SGTF) sehingga dapat tidak terdeteksi oleh pemeriksaan PCR SGTF yang kini justru mulai diperbanyak di Indonesia. Dilansir dari situs Pusat Medis Universitas Rochester, subvarian BA2 memiliki mutasi baru di area genomnya yang mengkode protein spike, protein yang bekerja mengikat bagian luar virus dan membantu memasuki sel inang. Vaksin COVID-19 yang ada saat ini menargetkan area genom yang mengontrol protein spike, sehingga mutasi pada area ini berpotensi membantu virus menghindari vaksin dan memasuki sel dengan lebih mudah. Meskipun demikian, WHO masih belum menemukan alasan untuk memasukkan BA2 ke dalam varian dalam pengawasan, varian of concern, atau bahkan varian yang diperhatikan, varian of interest. Hal ini dikarenakan belum ada bukti tentang peningkatan keparahan penyakit yang disebabkan subvarian BA2. Hingga Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022, GISAID, institusi yang dibuat pemerintah Jerman dan lembaga swadaya masyarakat, LSM, internasional untuk mempelajari data genetika virus, telah mengumpulkan 372.680 sampel sekuen dari berbagai negara di dunia dalam 30 hari terakhir. Dari data tersebut diketahui bahwa 332.155 atau 89,1% virus yang ada adalah varian Omikron.
Menurut Pusat Pengendali dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular (NIAID), varian BA2 telah terdeteksi di 49 negara dengan lebih dari 10.800 kasus yang dilaporkan. Kasus infeksi varian BA2 didominasi di negara-negara Eropa, salah satunya Denmark yang mencatat setengah kasus COVID-19 di negaranya berasal dari subvarian BA2. Menurut keterangan Statens Serum Institute, SSI, Denmark, pada Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022 menyatakan dari perhitungan awal menunjukkan BA2 bisa menjadi 1,5 kali lebih menular daripada subvarian BA1. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam perbincangan dengan media hari Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022 menyatakan bahwa subvarian BA2 sudah masuk Indonesia dan sudah terdeteksi sekitar 10 orang. Dengan munculnya subvarian baru Omikron BA2, peningkatan perlindungan perlu dilakukan dan salah satunya melalui pemberian vaksin booster. Sebagai langkah pencegahan, para ahli telah menganjurkan pola hidup sehat serta penerapan 5M, vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dan vaksin booster COVID-19. Jangan lupa, masker menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, berkaitan dengan kecepatan penularan Omikron. Menurut laporan, masker N95 dan KN95 dinilai sebagai pilihan masker terbaik untuk mencegah penularan COVID-19 dibandingkan masker bedah dan masker kain. Masker N95 dan KN95 memiliki daya lindung yang lebih baik karena mengandung serat polipropilen. Serat ini berfungsi sebagai penghalang mekanis dan elektrostatik. Kedua masker ini bisa mencegah partikel kecil masuk ke hidung atau mulut. Sebagaimana dikutip Reuters, Profesor Biologi di University of Massachusetts Dartmouth, Erin Bromage mengatakan masker N95 dapat menyaring tetesan besar dan aerosol atau partikel yang lebih kecil yang berpotensi mengandung virus di udara. Respirator N95 dapat menyaring hingga 95% partikel di udara. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences memperkirakan bahwa resiko penularan COVID-19 dapat dikurangi hingga 75 kali lipat ketika orang sakit dan seseorang di dekatnya sama-sama mengenakan masker gaya N95. Penelitian lain yang diterbitkan pada 2021 dalam NCBI menyebutkan bahwa penggunaan masker N95 mengurangi separuh resiko petugas kesehatan terkena COVID-19 dibandingkan dengan masker bedah. Efektivitas masker adalah kombinasi dari bagaimana bahan menyaring dan bagaimana masker itu cocok dengan wajah kita. Masker harus pas di wajah, tanpa celah yang signifikan di bagian samping, atas atau bawah. Bagaimana antisipasi pemerintah untuk lebih menyadarkan warganya untuk berpartisipasi mencegah penularan Omikron ini? Selain terus mengkampanyekan vaksinasi dan disiplin 5M, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan isolasi baru terkait pasien Omikron di Indonesia. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan pasien bisa menjalani isolasi mandiri di rumah. Namun untuk pasien dengan sejumlah gejala atau riwayat penyakit klinis wajib melakukan isolasi dan perawatan di rumah sakit. Apa saja syarat pasien yang bisa menjalani isolasi di rumah? Syarat utama adalah memenuhi syarat klinis dan perilaku yang meliputi usia kurang dari 45 tahun, tidak memiliki komorbid, dapat mengakses telemedicine serta berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar. Untuk pelaksanaan isolasi mandiri, beberapa panduan berikut bisa sebagai acuan. 1. Alat makan terpisah. Jika ada anggota keluarga yang positif COVID-19, selain berada di ruangan yang terpisah, alat makan dan waktu makan pun harus dilakukan secara terpisah. 2. Beri jeda waktu penggunaan kamar mandi. Untuk rumah yang hanya memiliki satu kamar mandi untuk dipakai bersama, disarankan dipakai bergantian dan diberi jeda beberapa jam. Kalau kamar mandi ada ventilasi, pas jeda ventilasi dibuka. Lalu diberi jeda 2-3 jam. Jeda waktu ini dilakukan agar ada pertukaran udara demi mengurangi penularan COVID-19. 3. Kelola sampah medis. Sementara untuk sampah medis seperti masker, juga dianjurkan dikelola secara baik. Bagi orang yang terinfeksi,
Masker yang sudah dipakai sebaiknya digunting lebih dahulu, setelah itu, kumpulkan dalam satu plastik sebelum dibuang. 4. Cuci pakaian terpisah. Cuci pakaian, handuk dan alat tidur pasien COVID-19 terpisah dari lainnya. Jika memungkinkan, gunakan sarung tangan heavy duty sebelum memegang cucian. Jangan pernah membawa cucian kotor dengan menyandarkan pada tubuh Anda, serta taruh cucian kotor di dalam wadah anti bocor. 5. Dukungan psikis dan fisik. Sementara untuk anggota keluarga lain yang tidak terinfeksi COVID-19 dapat memberikan dukungan seperti menyediakan kebutuhan makanan hingga bantu monitor gejala. Selama isolasi, pasien harus dalam pengawasan puskesmas atau satgas setempat. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK 2.1 Menkes 18/2022 tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari tahun 2022, jika pasien tidak memenuhi syarat klinis dan perilaku serta kondisi rumah yang kurang memadai untuk menjalankan panduan di atas, maka pasien harus melakukan isolasi di fasilitas isolasi terpusat. COVID-19 belum berakhir, varian dan subvarian baru terus bermunculan, jangan lalai, jangan abai.